saudara-saudara, selamat pagi dan salam sejahtera sekali lagi di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Bertemu kita kembali pada pagi hari ini di tahun yang baru 2021, kebaktian yang kedua pada tahun hari ini. Haleluya, terpuji nama Tuhan di mana sahaja kita berada pada pagi hari ini. Mari kita tetap kuat, antusias di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji nama Tuhan, segala kemuliaan, hormat dan pengagungan hanya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Sebelum kita memuji, menyembah Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama, mari kita bawa anak-anak kita bawa keluarga kita bawa kawan-kawan kita, berdoa bersama-sama pada hari ini. Karena kita tahu yang ada di antara kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Mari kita berdoa. Terpuji namamu ya Tuhan. Engkau sekali lagi membawa kami pada suatu hari yang baru. Suatu masa yang indah. Yang sangat indah bagi pada kami pada pagi hari ini. Haleluya Tuhan Yesus, kami datang pertama-tama datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau membawa diri kami membawa keluarga ini, kami membawa semuanya Tuhan Yesus ke hadapanmu pada saat hari ini. Kami mau bersama-sama memuji, mengagungkan akan Engkau. Kami mau menyembah Engkau dan berdoa akan Engkau Tuhan. Haleluya, kami mau membawa hidup kami beribadah kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Seperti apa yang Yesua lakukan, dia membawa seluruh keluarganya untuk menyembah kepada Elohim, Yesus Kristus, Raja dan Tuhan untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, dari awal, pertengahan dan sampai selesainya ibadah kami pada pagi hari ini, walaupun di dalam online, tetapi kami percaya Roh Kudus-Mu Tuhan bersama dengan kami. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, mari kita sama-sama katakan amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Yang siap memuji Tuhan katakan
dikuatkan oleh para nabi. Oh yeah, sebab dari mula datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah segalanya. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Oh Yesus, inilah kami Yesus. Kami datang dengan merendahkan diri di hadapan-Mu Yesus. Satukan kami dalam kasih-Mu Bapa. Jadikan kami indah di dalam Engkau Bapa di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bumi nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu.
penjuru kami Bapa, yang telah memberikan kami sukacita, kekuatan dan pengertian yang luar biasa dalam hidup yang bersingkat. Dan kami ingin terus memuji memulia nama-Mu lewat hidup kami. Biarkan kerajaan-Mu, hadirlah, hadirlah, bertatalah, jadilah kehendak-Mu. Harapanku berdasarkan darah Yesus dan kebenaran. Tiada lain yang ku andalkan, hanya Yesus saja. Mari jemaat kita nyanyikan. Harapanku berdasarkan darah Yesus dan kebenaran. Tiada lain yang ku andalkan, hanya Yesus saja.
Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan buat segala kebaikan, kemurahan-Mu Tuhan bagi kami sepanjang tahun 2020 yang lalu ya Tuhan. Dan hari ini Tuhan, genap 10 hari kami telah memasuki tahun 2021. Terima kasih ya Bapa, Engkau yang berjalan bersama kami selama ini Tuhan, membawa kami, mengiringi kami Tuhan sepanjang waktu yang mencabar di tahun 2020 ya Bapa. Dan sekarang ya Tuhan, kami mau menyerahkan diri kami, hidup kami ke dalam pimpinan tangan-Mu Tuhan. Sepanjang berjalan di tahun 2021 ini Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami, mengandalkan Engkau ya Tuhan sebagai Tuhan dan pemimpin di dalam kehidupan kami ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak mampu berjalan sendiri ya Tuhan. Engkaulah yang memegang tangan kami, Engkaulah yang memimpin jalan kami ya Tuhan, sehingga kami berjalan ya Tuhan dengan penuh kemenangan ya Tuhan di dalam Engkau ya Bapa. Oh haleluya Jesus. Tuhan, kami tidak berdoa agar kami dijauhkan dari segala kesusahan dan kesukaran di dalam tahun ini Tuhan, tapi kami berdoa Tuhan, Engkau yang memberikan kami kekuatan, Engkau yang memberikan kami keteguhan hati Tuhan, dikala kami menjalani hidup yang penuh sukar ya Tuhan, dikala kami menjalani menghadapi permasalahan di dalam tahun ini ya Bapa. Engkau yang menguatkan tangan kami ya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, sehingga kami Tuhan mampu menghabiskan tahun 2021 ini Tuhan dengan penuh kemenangan, karena Engkau berjalan bersama kami ya Tuhan, di depan, di belakang, di kiri dan di kanan kami ya Bapa. Engkau berjalan bersama kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang tahun 2021 ini Tuhan ke dalam pimpinan tangan-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, pada pagi ini juga Tuhan saya mau berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu Tuhan di mana saja berada Tuhan, terutamanya yang mengikuti kebaktian online pada pagi ini ya Bapa. Oh haleluya Jesus. Tuhan, saya berdoa bagi yang penat, penuh beban berat ya Tuhan, Engkau memberikan mereka kelegaan ya Tuhan. Yang sakit Engkau menyembuhkan ya Tuhan. Yang bersusah hati dalam duka cita Tuhan, Engkau yang menghiburkan ya Tuhan. Yang berkekurangan Engkau yang mencukupkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, meskipun Tuhan kami tidak dapat beribadah secara bersemuka ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, di dalam roh Tuhan kami bersatu ya Bapa. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Bapa. Oh saya serahkan Tuhan setiap jemaat-Mu di mana saja berada Tuhan ke dalam pimpinan tangan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang menjaga, memelihara hidup kami Tuhan. Pada waktu siang Tuhan matahari tidak menyakiti kami, dan pada waktu malam bulan tidak menyakiti kami, karena Engkau Allah yang menaungi hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mengundang Roh Kudus-Mu Tuhan yang berbicara secara khusus ya Tuhan di dalam setiap pribadi kami ya Tuhan, memberikan kami pengertian, memberikan kami penjelasan akan firman-Mu ya Tuhan, sesuai dengan pengertian kami ya Bapa, sesuai dengan keperluan kami pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan mempersembahkan ya Tuhan ucapan syukur kami ya Tuhan, berbentuk keuangan ya Tuhan. Kami mau memberikan persepuluhan kami dan semua persembahan khusus kepadamu Tuhan, bukan karena Engkau berkekurangan ya Tuhan, tapi sebagai tanda Tuhan penyerahan hidup kami kepada Engkau ya Tuhan, karena Engkau adalah sumber segala sesuatu yang ada pada kami Tuhan. Engkau memberkati setiap yang memberi Tuhan, Engkau memberkati setiap tangan yang menghulurkan ya Bapa, dengan berkat yang lebih berkelimpahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah Bapa. Kami serahkan ya Tuhan ibadah kami pada pagi ini, dari awal sampai ke akhirnya Tuhan, sepenuhnya ke dalam campur tangan-Mu ya Bapa. Engkau yang bekerja, Engkau yang berkarya Tuhan di tengah ibadah kami Tuhan, meskipun diadakan di dalam keluarga kami sendiri Tuhan, di rumah kami sendiri ya Bapa, tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan tidak terbatas bekerja ya Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami naikkan ucapan syukur dan doa kami. Amin. Haleluya. Salam saudara, selamat pagi. Sekali lagi kita bersama-sama dengan keluarga, apatah lagi bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan memberi kita waktu dan tempat yang selesa bagi kita. Haleluya, haleluya. Sebelum kita mendengar ataupun kita pergi kepada firman Tuhan pada pagi hari ini yang Tuhan sampaikan kepada kita pada pagi ini dan seluruh untuk tahun ini, mari kita datang terlebih dahulu kepada Tuhan Allah kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur karena
Karena kami masih diizinkan untuk menikmati tahun ini, yaitu tahun 2021 ataupun tahun 5781 ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami siap Tuhan Yesus mendengar sabda-Mu. Apapun yang Engkau ingin katakan pada pagi hari ini Tuhan, hati kami disiapkan ya Tuhan. Entah itu keras, entahkah sabda-Mu itu lembut, ataupun entahkah firman-Mu ini Tuhan Yesus sangat menyakitkan hati kami. Tetapi kami percaya tujuan-Mu hanya satu. Supaya hati kami, supaya jiwa kami tertuju kepada Engkau ya Tuhan. Haleluya. Hanya Roh Kudus yang bekerja dan berkata-kata pada saat hari ini. Supaya Engkau dapat menyingkapkan segala hal yang tersembunyi ya Tuhan. Supaya hal-hal yang jahat, segala hal-hal yang kotor akan dikeluarkan, dan itu akan digantikan dengan kekudusan dan kesucian oleh firman dan darah-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya, haleluya. Sekali lagi kita masih membahaskan ataupun kita masih mengupaskan tentang tema tahun ini. Yaitu kita semua tahu bahwa tema untuk tahun ini adalah lebih baik, lebih kuat. Amin. Lebih baik, lebih kuat. Haleluya. Hanya di dalam, untuk, dan hanya melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Katakan di sebelah kanan dan kiri Anda, haleluya. Kalau Anda berkeseorangan saat hari ini, katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya lebih baik, lebih kuat bersama dengan Engkau pada tahun ini. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, satu hal yang saya ingin katakan kepada kita semua, di mana doktrin pengistiharan iman kita yang pertama yang dibawakan oleh rasul-rasul ialah Yesus Kristus adalah Tuhan. Itulah doktrin tertua yang pertama yang dibawakan oleh rasul-rasul. Sewaktu rasul-rasul menginjil, menyampaikan berita baik tentang Yesus Kristus, doktrin pertama yang mereka sampaikan ataupun message utama yang mereka sampaikan ialah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi, di mana petikan tema kita pada tahun ini kita dapati di dalam 1 Samuel pasal 15. Kalau kita baca sepanjangnya ayat 13 sampai ayat yang ke-23 ataupun 24. Kalau lebih baik kita baca seluruhnya supaya kita memahami peristiwa itu. Dan juga dalam 2 Samuel pasal 3 ayat 1 dan juga Roma pasal 11 ayat 36. Nah, sebelum saya pergi apa yang ingin saya bahaskan khotbahkan pada pagi hari ini, perkataan lebih baik. Mari kita perhatikan perkataan lebih baik. Lebih baik saudara dan saudariku mempunyai dua pengertian. Yang pertama, maksud ataupun pengertian lebih baik ialah tentang keadaan. Tentang keadaan. Di mana tahun lepas mungkin keadaan kita tidak berapa baik. Tetapi pada tahun ini keadaan kita akan lebih baik. Mungkin pada tahun lepas keadaan kita sudah baik. Tetapi pada tahun ini keadaan lebih baik. Itu berbicara tentang keadaan. Nah, maksud kedua tentang lebih baik ialah tentang pilihan. Dan apabila ada pilihan, ada keputusan yang harus kita lakukan. Ya, ada pilihan dan ada keputusan yang harus kita putuskan. Di mana keputusan yang selalu kita ambil itu adalah yang lebih baik daripada pilihan-pilihan yang lain. Oke, harap jelas ya. Lebih baik berbicara tentang keadaan. Dan yang kedua berbicara tentang pilihan dan keputusan. Dan menurut pembacaan kita di dalam konteks
yang kita bawa 1 Samuel pasal 15 ayat 13 sampai yang ke-23 itu. Pada ayat yang ke-22, di sini Samuel sebenarnya dia bertanya kepada kepada Saul, mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik, mentaati firman Tuhan kah atau melakukan persembahan-persembahan? Mana yang lebih baik, kata Samuel, melakukan firman Tuhan ataupun melayani ataupun pelayanan-pelayanan? Jadi harap paham bahwa lebih baik mempunyai dua maksud, yaitu keadaan dan pilihan dan keputusan. Lepas itu lebih kuat pula bermaksud ini berbicara tentang satu proses, ya, satu proses lebih kuat. Mungkin sebelumnya kita lemah, tetapi pada waktu ini, pada tahun ini kita harus lebih kuat. Itu proses. Untuk menjadi lebih kuat ada pelatihan-pelatihan. Untuk menjadi lebih kuat ada ujian-ujian. Untuk lebih tahan harus ada pengorbanan-pengorbanan. Untuk lebih kuat ada penderitaan. Nah, maksud perkataan kuat itu sendiri, arti kuat itu saudara dan saudari ialah itu mempunyai tenaga, ada banyak tenaga, itu kuat, ya. Ada semangat, itu kuat. Ada daya tahan, teguh, sabar, tekun, itu berbicara tentang kuat, saudara. Nah, jadi lebih baik, lebih kuat bermaksud kalau kita di sini ada 3 langkah, ada 3 proses. Di mana proses yang pertama lebih baik, proses pertama ialah kita menentukan pilihan-pilihan yang lebih baik. Dan selepas kita menentukan pilihan-pilihan yang lebih baik menurut kita, itu akan menentukan keadaan kita seterusnya sama ada lebih baik ataupun sebaliknya. Dan kita tahu apabila kita berada di dalam keadaan yang lebih baik, maksud keadaan yang lebih baik ialah kita berada di dalam pemeliharaan. Kita berada di dalam perlindungan. Kalau kita berada di dalam pemeliharaan Tuhan, kita berada dalam keadaan yang lebih baik. Dan di situ akhirnya kita mengalami lebih kuat bersama Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara, ada juga di dalam menentukan pilihan yang lebih baik, itu ditentukan dengan 2 cara. Di mana 2 cara itu sama ada sewaktu kita memilih ataupun memutuskan sesuatu keputusan yang lebih baik bagi kita, itu ditentukan kita berada di sebelah pihak siapa. Kalau kita berada di dalam Kristus dan Kristus berada di dalam kita, sudah tentunya kita memilih, membuat keputusan pilihan yang lebih baik, yang sesuai dengan kehendak Kristus. Tetapi kalau diri kita ini berada di dalam kedagingan, berada di dalam kehendak hawa nafsu sendiri, berada lebih memihak kepada keinginan dunia ini, sudah tentu keputusan yang kita pilih yaitu lebih baik berdasarkan kehendak dunia ini. Contoh, kita percaya tahun lepas banyak orang yang stres karena keadaan pandemik. Ada yang terlalu stres. Dan sampai saat ini banyak orang yang mengalami tekanan jiwa yang sangat teruk. Jadi apabila kita berada di dalam tekanan jiwa yang teruk, kalau kita berada di dalam Kristus, pilihan yang terbaik bagi kita ialah berdoa,
bagi Tuhan. Tetapi kalau kita ini berada di dalam dunia ini, kita dikuasai dengan diri kita, tidak ada Yesus Kristus di dalam diri kita, perkara pilihan yang lebih baik untuk kita menghadapi tekanan jiwa ini ialah membunuh diri. Mungkin juga akan mengambil dadah. Itu lebih baik kalau mereka berada di dalam dunia ini. Jadi siapa yang ada di dalam diri kita itu menentukan mana satu pilihan kita yang lebih baik. Jadi saudara dan saudari, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat hari ini, apabila keputusan kita tepat dan sesuai dengan kehendak kita, itu akan menentukan kekuatan kita seterusnya. Haleluya, haleluya. Jadi saudara, pada 2 Samuel pasal 3 ayat 1, peperangan di antara keluarga Saul dengan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedangkan keluarga Saul kian lama kian lemah. Saya ulangi. 2 Samuel pasal 3 ayat 1. Peperangan di antara keluarga Saul dengan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, keluarga Saul kian lama kian lemah. Dan ada juga petikan lain di dalam 2 Tawarik pasal 17 ayat 12, di situ mengatakan Yosua makin lama makin kuat. Dan di dalam Mazmur pasal 84 ayat yang ke-7, mereka berjalan makin lama makin kuat. Kalau di dalam 2 Tawarik 17 ayat 12, Yosua makin lama makin kuat. Apa yang menyebabkan Yosua makin lama makin kuat? Karena urapan Tuhan dan Tuhan sendiri yang bekerja, yang berperang bagi pihak Yosua. Dan di dalam Mazmur pasal 84 ayat yang ke-7, mereka berjalan makin lama makin kuat. Kenapa mereka berjalan makin lama makin kuat? Kekuatan, sebab kekuatan mereka di sini yaitu pada perkataan mereka itu. Mereka di sini bermaksud ramai, lebih daripada 2 orang. Dimaksud di sini ialah ada kesepakatan, ada kesatuan. Jadi apabila ada kesepakatan, ada kesatuan, makin lama makin mereka kuat. Tetapi saudara dan saudari, sewaktu saya mendalami 2 poin kenapa Yosua makin lama makin kuat, kenapa Daud semakin lama semakin kuat dan Saul makin lama makin lemah, dan kenapa mereka yang berjalan itu makin lama makin kuat, tiba-tiba Tuhan singkapkan suatu perkara kepada saya. Dia menggerakkan hati saya untuk kembali kepada 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat 13 sampai yang 23. Jadi maksudnya saya tidak jadi untuk mengorek apakah penyebab kenapa Daud kuat, kenapa Yosua kuat, dan kenapa mereka yang berjalan itu di Mazmur 84 yang ke-7 itu makin lama makin kuat. Dan Tuhan singkapkan dan dia menaruhkan di dalam hati saya, perhatikan dialog antara Raja Saul dan Nabi Samuel.
Perhatikan dialog antara Raja Saul dan Nabi Samuel. Dan sewaktu saya membaca dialog mereka berkali-kali, lepas itu Tuhan berkata, perhatikan juga dialog antara Raja Daud dengan Nabi Nathan. Dialog antara Raja Daud dengan Nabi Nathan terdapat di dalam 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat 1 sampai yang ke-15. Dan perbualan antara Raja Saul dengan Nabi Samuel terdapat di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 13 sampai yang ke-23. Jadi, apa yang ada di dalam dialog Saul dengan Samuel? Dikatakan di sini apabila Saul sudah kembali berperang dengan Amalek, dan sewaktu Saul kembali dan Tuhan berkata kepada Samuel pada waktu malamnya, Tuhan sangat sedih dan menyesal kepada Raja Saul. Dan Tuhan menyampaikan dan menyuruh Samuel untuk berjumpa dengan Saul. Dan sewaktu pagi hari itu esoknya Samuel bertemu dengan Saul. Dan Saul menyambut Samuel dan dia berkata kepada Samuel, Raja Saul berkata kepada Samuel, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Perhatikan sekali lagi. Kata Raja Saul, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Perhatikan diri kita. Berapa banyak kali kita mengatakan kepada orang lain, kepada siapa-siapa, aku telah melakukan kehendak Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu di dalam hati Saul. Sewaktu dia mengatakan, aku telah melakukan firman Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu di dalam hati Saul. Begitu juga dengan kita, sewaktu kita berkata dengan berani, dengan yakin kita mengatakan, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Hanya Tuhan, hanya engkau dengan Tuhan. Tuhan saja yang tahu apa ada di dalam hatimu sewaktu kita berkata seperti itu. Tetapi kata Samuel, kalau begitu, kalau engkau sudah melaksanakan firman Tuhan, apa bunyi yang saya dengar? Apa bunyi kambing, apa bunyi domba, apa bunyi lembu yang sedang saya dengar? Kata Saul, domba, kambing, lembu, rakyat yang menangkapnya, rakyat yang mengambilnya, dengan maksud untuk mempersembahkannya, dipersembahkan bagi Tuhan. Untuk dijadikan korban persembahan, korban bakaran. Saudara dan saudari, Tuhan akan bertanya kalau kita berkata bahwa engkau ataupun saya, kita semua mengatakan aku telah melakukan firman Tuhan, dan Tuhan mengatakan sesuatu di dalam hati kita. Jadi apa yang saya lihat di Facebook, apa yang saya dengar, kata Samuel, bunyi kambing, bunyi lembu, bunyi domba, kata Samuel, itu semua adalah jarahan daripada peperangan. Karena pada waktu itu Tuhan tak mengizinkan mengambil satu pun milik daripada raja ataupun orang Amalek. Dan dengan berani Saul menyatakan dia sudah melakukan firman Tuhan. Itulah sebabnya Samuel mengatakan, bunyi apa yang saya dengar? Maksudnya dosa yang Saul sedang lakukan sedang bersuara.
Pengajarannya di sini saudara, kadang-kadang selalunya dosa yang kita lakukan itu akan berkata bagi pihak orang luar. Jadi kalau begitu, apa yang saya lihat di Instagram kamu, apa yang saya lihat di WhatsApp kamu, kalau benar-benar melakukan firman Tuhan, kenapa kita sanggup menyatakan sesuatu yang melanggarkan firman Tuhan? Dan yang kedua, Raja Saul menyalahkan orang lain. Ya, rakyat yang mengambilnya, bukan aku. Perhatikan kita saudara. Dari sejak dunia diciptakan, Hawa, Adam dan Hawa sudah menyalahkan orang lain. Kita ingat peristiwa itu, Adam salahkan Hawa, Hawa salahkan ular. Nah, sewaktu kita menghadapi kesulitan, sewaktu kita menghadapi kesusahan, kita salahkan orang lain. Di sini membuktikan saudara dan saudari, apabila kita begitu mudah untuk menyalahkan orang lain di atas kegagalan kita, di atas ketidaksempurnaan kita melakukan sesuatu, ingat di situ harus kita mengoreksi diri. Kita lihat apa jawaban Samuel pada masa itu. Kita perhatikan di dalam apa yang ditulis. Kata Samuel, sudahlah. Cukuplah engkau Saul. Saul masih mempertahankan sesuatu kesalahan, sesuatu kejahatan, sesuatu pelanggaran yang dia lakukan, masih bersoal jawab dengan Nabi Samuel pada masa itu. Dan Samuel berkata, sudahlah. Saudara dan saudari, pada saat hari ini kalau kita masih lagi bergelombang dengan dosa, sedang bermain-main dengan dosa, sedang bermain dengan kuasa-kuasa gelap, dan sedang engkau menyembunyikan sesuatu di hadapan Tuhan, engkau menutupnya dengan baik-baik, dengan tujuan mulia, ditutup dengan tujuan yang mulia. Seperti Saul menutup kesalahannya, yaitu dengan mempersembahkan korban bagi Tuhan. Begitu juga dengan kita tutup kesalahan kita untuk jiwa-jiwa orang-orang, ataupun untuk dipakai untuk melayani untuk Tuhan. Tapi kata Samuel, sudahlah. Cukup. Berhenti. Tetapi apa kata Saul? Kata Samuel, sudahlah. Saat ini aku akan memberitahukan apa yang Tuhan telah katakan kepadaku untuk diberitahu kepadamu saat ini. Saudara dan saudari, dialog antara Saul dengan Samuel, saudara-saudari, penuh dengan konflik. Penuh dengan emosi. Dan sewaktu Samuel berkata kepada Saul, sudahlah aku akan memberitahukan perkataan firman Tuhan khusus untuk engkau, kata Samuel kepada Saul. Dan apa jawab Saul? Katakanlah. Cakaplah apa? Cakap. Saya raja. Cakap. Kata Raja Saul. Mungkin banyak di antara kita ataupun saya sendiri seperti Saul ini. Cakaplah. Saya ini bapak. Cakaplah. Saya ini penatua. Cakaplah. Saya ini pemilik gereja ini. Cakaplah. Saya ini pastor. Saya ini pendeta.
Saya ini CEO. Saya ini pemilik kilang. Cakaplah. Saya ini raja atas Saul. Kenapa, saudara? Kenapa Saul sampai kali yang kedua Samuel telah memberi teguran keras, sudah cukuplah Saul. Tapi dia masih mengatakan, katakanlah. Kau tak tahu saya ini raja. Kau cakaplah, saya ini apa? Saya ini siapa? Saya anak siapa? Kau tahu siapa? Dan Samuel, saya percaya dia tidak tahan lagi. Dan dia berkata kepada Saul, engkau sendiri yang berkata bahwa engkau paling lemah, paling kecil karena engkau dari suku Benyamin. Tetapi Tuhan mengurapi engkau, memilih engkau menjadi raja di atas Israel. Tetapi pada saat hari ini, kenapa engkau tidak mendengarkan firman Tuhan dan tidak melakukan firman Tuhan? Mana yang lebih baik, kata Samuel? Mentaati atau korban-korban? Mana yang lebih baik, melakukan, mendengarkan firman Tuhan daripada pelayanan-pelayanan? Mana yang lebih baik, kata Samuel? Mana yang lebih baik? Oleh kerana engkau menolak firman Tuhan, oleh kerana engkau degil, oleh kerana engkau mendurhaka. Apa maksud mendurhaka? Mendurhaka maksudnya tidak menuruti kehendak Tuhan, melawan perintah Tuhan. Jadi pada saat hari ini, kata Samuel, Tuhan menolak engkau sebagai raja di atas Israel. Dan setelah Samuel mengatakan bahwa engkau ditolak menjadi raja di atas orang Israel, baru Raja Saul sedar. Baru dia mengatakan bahwa saya telah berdosa sebab kulangkahi perintah Tuhan. Tetapi aku takut kepada rakyat, itu sebabnya aku memenuhi permintaan mereka. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Dan lihat apakah respon Samuel. Aku tidak kembali bersama-sama dengan engkau sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja di atas Israel. Dan selepas itu mari kita perhatikan dialog antara Nabi Nathan dengan Raja Saul, 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat 1 sampai yang ke-15. Ini berbicara tentang setelah Daud. Kita tahu peristiwa ini di mana Raja Daud mengambil Bathsheba. Sewaktu suaminya Uria berperang jauh, berada di dalam peperangan, dan Daud berada di istananya. Dia sedang santai di istananya dan dia melihat Bathsheba mandi di sana. Maka hati Daud terpukau, terjerat, dan dia jatuh cinta dengan Bathsheba. Dan dia membawa Bathsheba ke tempatnya dan dia bersetubuh dengan Bathsheba. Dan akhirnya apabila dia bersetubuh dengan Bathsheba, dia memanggil Uria kembali ke istana dengan tujuan supaya Uria balik kepada istrinya untuk menutupi dosanya. Tetapi Uria tidak balik, tetapi dia tidur di luar istana. Dan lepas itu apabila Daud tahu bahwa Uria tidak kembali ke rumahnya untuk tidur bersama istrinya, dia menyuruh ke ketua kepala tentara yaitu Yoab supaya menaruhkan Uria di tempat peperangan yang paling depan dengan tujuan supaya Uria boleh mati dengan cepat.
Itu peristiwanya. Setelah itu Nabi Nathan datang kepada Raja Daud dengan dua perumpamaan. Di dalam satu kota ada dua orang. Yang satu ini adalah sangat kaya, memiliki banyak domba, lembu dan kambing. Dan yang satu ini sangat miskin. Dia hanya memiliki satu domba betina. Itu pun dia dibeli, dia pelihara sejak daripada kecil. Dan sewaktu orang kaya itu mendapat tetamu dan dia tidak menjamu tetamu itu daripada domba-dombanya, dia mengambil domba si miskin dan menyembelihkannya dan menjamu tetamunya. Dan setelah Raja Daud mendengar perumpamaan yang disampaikan oleh Nabi Nathan, kata Raja Daud, siapa orang itu yang tidak berbelas kasihan? Dia harus dihukum mati. Kata Nathan yang kedua, engkaulah orang itu. Setelah Daud mendengar bahwa engkaulah orang itu, Daud menjawab, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan kata Nabi Nathan, Tuhan menjauhi dosamu. Sudah selesai, pendek. Tapi perbualan antara Saul dengan Samuel panjang. Mereka berdebat. Tetapi perbualan antara Daud dengan Nabi Nathan hanya di dalam dua perbualan. Dan Daud cepat-cepat mengakui dosanya. Saudara dan saudari, kita tahu di sini dalam pembacaan tadi Raja Saul meminta ampun kan? Dia mengakui dosanya kan? Tetapi kenapa pengakuannya tidak diterima oleh Samuel? Dan kenapa pengakuan Daud diterima oleh Nabi Nathan? Kenapa saudara? Kenapa? Karena kita tahu perbualan antara Raja Saul dengan Samuel. Mereka, Saul mempertahankan kesalahannya dan dia sedang coba untuk berlawan dengan Samuel. Seharusnya sewaktu Samuel berkata, sudahlah Saul, waktu itulah sepatutnya pada waktu itu Saul mengakui dosanya. Pada waktu itu, sewaktu Samuel berkata, sudahlah. Pada waktu itu seharusnya Saul mengakui dosanya. Seperti Raja Daud, sewaktu Nabi Nathan berkata, engkaulah orang itu Daud. Dan pada waktu itu juga Raja Daud mengakui dosanya. Itu perbedaan antara Raja Saul dengan Raja Daud. Dengan demikian apabila Saul tidak mendapat pengampunan daripada Tuhan. Dan kita tahu Tuhan menolak Saul pada masa itu. Dan pada waktu yang sama urapan daripada Raja Saul telah ditarik oleh Tuhan. Itulah sebabnya Raja Saul makin lama makin lemah. Sedangkan Raja Daud sewaktu Nabi Nathan berkata, engkaulah orang yang melakukan kejahatan itu. Dan terus Raja Daud mengakui dosanya kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, dosamu telah dijauhi. Tuhan menerima pengakuan dosa Raja Daud. Itulah sebabnya Tuhan tidak menolak Daud. Tuhan tetap menerima Daud. Tuhan tetap berkenan kepada Daud. Itu sebabnya Daud makin lama makin kuat. Baru saya mengerti saudara. Proses yang pertama yang harus kita lakukan. Tindakan pertama yang harus kita lakukan ialah pengakuan dosa kita. Kita harus mengakui dosa kita.
Jangan-jangan di mana kita berada, kalau kita sudah berada seperti Raja Saul, Tuhan menolak kita pada saat hari ini. Apa sahaja usaha kita, apa sahaja tindakan kita, mungkin di luaran ini begitu menawan, mungkin di luaran ini kita mempunyai pendidikan yang tinggi, mungkin di luar ini kita mempunyai karisma. Tetapi kalau Tuhan sudah menarik urapan itu, kalau Tuhan sudah menolak engkau, kalau sudah Tuhan mengambil kaki dianmu seperti kata di Efesus itu, jemaat di Efesus, apa sahaja yang kita lakukan sia-sia. Harap-harap pada saat hari ini belum terlambat bagi kita untuk mengakui dosa kita. Kalau terlambat seperti Raja Saul. Tetapi inilah waktunya. Itu sebabnya firman Tuhan diturunkan untuk kita, untuk gereja ini. Itulah sebabnya tema ini diletakkan untuk kita, supaya itu melawan roh Saul. Kalau kita perhatikan petikan tema tahun ini itu diambil sewaktu Samuel mengatakan perkataan membalas kata-kata Saul pada kali yang kelima. Sepatutnya ini sudah terlambat, saudara dan saudariku. Pada tahap perkataan dan firman yang disampaikan oleh Samuel pada peringkat ini, Tuhan sudah menjatuhkan hukuman kutukan kepada Raja Saul. Dan kalau inilah yang terjadi untuk gereja kita dan jemaat kita, sebenarnya kita sudah terlambat. Itulah sebabnya pada saat hari ini kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Kita mengakui dosa kita dengan sungguh-sungguh. Kita memohon belas kasihan kepada Allah Bapa dengan sungguh-sungguh. Jangan kita lepaskan Allah Bapa kita pada saat hari ini. Seperti Yakub dengan pergelutan dengan malaikat. Tidak melepaskan malaikat itu selagi malaikat itu memberkati kepada Yakub. Pada saat hari ini saudara, mari kita memohon belas kasihan Allah kita. Saul penuh dengan keangkuhan. Apakah maksud Raja Saul membawa Raja Agag di tengah-tengah orang Israel? Apa tujuan Raja Saul? Apa maksud? Kata Agag artinya tinggi. Jadi Raja Saul mau mempermain-mainkan Agag supaya dia lebih tinggi daripada Agag. Maksudnya ini adalah kesombongan Raja Saul. Dia mau lebih tinggi daripada Raja Agag. Dan bukti Raja Saul yang sombong ialah dia begitu mudah menyalahkan rakyatnya. Dan bagi kita yang begitu cepat menyalahkan orang lain, ada roh kesombongan dalam dirimu. Saat ini akui dan hancurkan dalam darah Kristus. Dan bagi kita yang dosanya ditegur, bertobatlah pada saat hari ini. Kata Samuel, cukup sudah. Dan kata Nabi Nathan, engkaulah orang itu. Jangan lagi kita berdebat dengan hamba-hamba Tuhan, merendahkan diri seperti Raja Daud. Jadi untuk lebih kuat, makin lama makin kuat. Pertama yang Daud lakukan, dia mengakui dosanya. Dia meminta pengampunan kepada Tuhan. Saudara dan saudari, atas kesempatan ini, mari kita lakukan tindakan yang pertama ini. Mari kita saling mengaku dosa kita. Seperti dalam Yakobus, kita harus saling mengakui dosa kita. Saling mendoakan dan saling mengakui dosa kita.
Ya, apabila kita saling mengaku dosa kita. Ya, apa saja yang kita doakan. Kita tahu doa kita penuh dengan kuasa. Nah, kita percaya apabila kita mengaku dosa kita, Tuhan penuh dengan belas kasihan. Sebelum terlambat. Sebenarnya kunci kekuatan yang pertama yang dimiliki oleh Raja Daud ialah pengakuan dosanya. Daud mengakui, Saul mengakui tetapi tidak jujur. Sambil dia mengakui, sambil dia menyalahkan orang lain. Mari kita minta pengampunan dan kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Karena inilah sumbernya kekuatan kita seterusnya. Karena kalau tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus, tanpa urapan Roh Kudus, segala apa yang kita lakukan adalah sia-sia. Tuhanlah sumber kekuatan kita. Yesuslah sumber segala sesuatu yang baik untuk kita. Kalau kita mau gereja ini makin lama makin baik, makin lama makin kuat. Di sini saya sebagai seorang praise and worship di tempat ini, gereja ini. Saya sebagai tim pujian dan penyembahan mengakui dosa kami. Kami hanya bermain alat-alat musik di depan setiap minggu. Tetapi di luar sana kami jauh sekali hidup benar. Malah kami sampai membuatkan orang lain berdosa karena perbuatan dan karakter kami. Saya sebagai seorang pemimpin di Kebaktian Bahasa Malaysia Grace Kelang mengakui kami bahwa kami membuat banyak janji dan kami gagal menepati janji-janji kami untuk Anda semua. Saya mengakui bahwa kami gagal untuk menepati waktu di dalam pertemuan-pertemuan. Dan kami mengakui bahwa kami juga gagal menjadi teladan. Kami gagal menjadi teladan daripada kata-kata yang keluar daripada mulut ini. Kami gagal menjadi teladan karena kami terlalu banyak bergurau, tidak melihat tempat dan waktu. Kami juga gagal menjadi teladan daripada sikap karakter kami. Dan kami juga gagal di dalam beramah mesra dengan Anda semua. Dan saya sebagai bapa, saya mengakui kejahatan anak-anak kami. Saya mengakui kejahatan anak-anak kami tidak menjadi teladan kepada kami. Yang mana kami ini seorang pemimpin, seorang pastor, tapi anak-anak kami membuatkan Anda semua tersandung, membuatkan Anda semua hilang kepercayaan kepada pelayanan tubuh Kristus.
Maka dengan ini saudara dan saudariku, saya memohon dengan penuh ikhlas dan kerendahan hati di hadapan Anda semua. Memohon pengampunan di atas semuanya itu. Saya memohon pengampunan kepada Anda semua, apatah lagi kepada Tuhan. Bapa, saya tak berani menyebut Engkau Bapa, karena kami sangat menyakiti hati-Mu. Kami tidak layak di hadapan-Mu. Tetapi kenapa Engkau masih baik, Tuhan? Engkau mengizinkan kami melewati waktu-waktu ini. Engkau baik, Tuhan. Engkau sangat baik. Terima kasih, Tuhan. Tuhan, lawatlah kami. Lawatlah Grace Bahasa. Lawatlah umat-Mu. Bersama dengan Engkau, kami kuat. Bersama dengan Roh Kudus, kami kuat. Oh, haleluya Bapa. Haleluya Jesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Saudara dan saudari, ambil masa ini untuk berdoa. Ambil tangan dengan siapa Anda berada pada saat hari ini. Lepaskan pengakuan dan lepaskan pengampunan. Hanya pengakuan dan pertobatan yang dapat melunakkan hati Allah. Mengaku dengan sejujur-jujurnya. Melepaskan pengampunan dengan seikhlas-ikhlasnya. Tuhan akan berkenan untuk kita sekali lagi. Dan apabila Tuhan berserta dengan kita, apabila Tuhan ada bersama dengan kita, kita akan makin lama, makin kuat. Di dalam nama Yesus Kristus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di atas segala semesta. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di atas segala ciptaan. Segala pengagungan hanya kepada Yesus Kristus. Kemuliaan bagi anak tunggal Allah. Hanya untuk Engkau. Oleh Engkau. Untuk Engkau. Kepada Engkau. Kami kembalikan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jesus.